Rousseau pada Ibn Khaldun itu kelihatan orang cenderung pada kebenaran dan dia mencari sebab. Sebab itu secara kalau dilihat dari argumentasi namanya alasan, mencari alasan di belakangnya. Jadi nggak apa-apa, rasionalitas itu memang punya alasan tertentu. Tetapi dalam filsafat atau dalam agama tidak semua alasan itu diterima. Alasan itu harus sebenarnya alasan. Tidak bisa alasan yang sekenanya alasan. Dalam fikih misalnya, seseorang disebut zina itu jika ada saksi 4 orang misalnya. Itu untuk menunjukkan bahwa alasan yang diajukan, kenapa kamu nuduh dia zina? Karena dia terlihat begini. Itu kan alasan dari tuduhan. Itu untuk memastikan bahwa alasan yang diajukan itu benar-benar alasan yang sejatinya. Karena fikih itu urusannya indrawi, urusannya yang nyata, urusan hukum kan urusan yang tatanan yang nyata. Maka untuk mendukung kelogisan atau kebenaran dari alasan itu dibutuhkan saksi. Nah, tetapi dalam hal iman, dalam hal satu pernyataan yang tidak ada hubungannya dengan realitas, pendukungnya tentu bukan saksi, tetapi keajegan alasan kita itu. Misalnya, saya sholat karena ingin masuk surga dan takut neraka. Ada yang iseng, kalau surganya nggak ada, nerakanya nggak ada, gimana? Nggak sholat kan? Itu konon bukan alasan yang ajek untuk beragama. Harus dicari lagi alasan yang lebih ajek lagi. Yang tadi saya kemukakan dengan mengutip 260, saya nggak suka Tuhan yang berubah. Jadi yang menjadi dasar dari tindakan kita beragama itu adalah alasan yang tidak berubah. Itu dari mana? Bisa secara teoritis dari sejumlah hasil pemikiran kita, yang itu mungkin bertahan dalam beberapa waktu, tetapi kemudian bisa berubah karena memang tidak ada yang tetap. Kemudian, maksudnya kita tetap akan menemukan sesuatu yang lebih baru lagi karena bertukar angkap dengan lepas. Yang kedua, alasan itu ditemukan dari pengalaman kita. Saya percaya Tuhan karena apa? Saya percaya Tuhan sebagai contoh. Saya mulai percaya Tuhan itu bukan dari alasan filosofis, tapi dari alasan saya punya pengalaman yang membuat saya yakin Tuhan itu ada, mendengarkan saya dan mengabulkan apa mau saya. Itu bukan dari argumen filosofis. Jadi saya diajari oleh kakak saya untuk menangkal hujan ceritanya. Syaratnya itu menaruh tiang di arah kiblat, kemudian saya sholat dulu di dalam, kemudian ke arah kiblat itu saya berdoa dalam bahasa Indonesia tanpa syarat apapun kecuali berdoa pada Tuhan, tetapi harus menghadap titik itu, harus menghadap si tongkat itu. Doanya doa rayuan gombal lah. Tuhan, kalau kamu enggak menghentikan hujan ini, apa jadinya kami? Apa jadinya perhelatan ini? Mereka pada tidak datang, padahal lihatlah semuanya sudah disiapkan sampai capek dan susah. Pokoknya ngerayu gombal habis-habisan. Dan berhenti hujan, padahal sudah rintik-rintik. Saya takjub, benarkah ini? Gara-gara doa saya atau bukan? Saya masih ragu. Tapi itu konon kata kakak saya harus ditambah lagi setiap kali habis sholat. Jadi kalau zuhur, asar harus berdoa lagi. Asar saya lakukan itu kan di belakang rumah, dan karena di kampung masaknya kan bukan catering, jadi semua orang ada di belakang kan. Saya pikir kalau saya melakukan itu di depan banyak orang yang sedang masak itu, setelah itu pasti saya jadi pawang hujan kan. Dan itu tidak baik gitu. Akhirnya saya putuskan untuk di kamar. Saya telepon kakak saya, gimana caranya? Gak apa-apa, pakai apapun, yang penting berdiri, ada tonggak. Saya pakai kayak ginian lipat, berhenti juga bisa.
Maghrib saya udah kesel kan, karena nyari-nyari yang kayak gini ini susah. Lalu saya pikir, masa si Tuhan kalah dengan tiang? Saya sholat kemudian berdoa dengan cara yang sama tapi tanpa tiang, dan masih juga itu terbukti. Di titik itu saya yakin Tuhan ada, mendengar dan mengabulkan saya. Jadi kalau alasannya kenapa saya sholat, kenapa saya berdoa padanya, saya punya pengalaman yang membuat tidak bisa dirubah dengan argumen apapun. Itu yang dalam filsafat Islam disebut dengan zauk. Satu pengalaman yang bersifat rasa, nggak rasional. Itu nggak rasional, tapi saya ngalaminya berulang kali dan pakai eksperimen yang panjang itu. Jadi ngomongin filsafat kanan kiri, pakai teori macam-macam, percaya Tuhannya justru oleh tiang sebenarnya, bukan oleh pemikiran orang yang banyak itu. Nah, semua orang punya peluang untuk mendapatkan pengalaman itu dari banyak hal, gitu. Nah, boleh misalnya karena Tuhan memerintahkannya, karena Al-Quran memerintahkannya, itu boleh. Tetapi itu harus ajak, sehingga tidak gampang dirubah sama yang lain. Tidak pakai argumen yang gampang sekali, misalnya ditolak, dilecehkan oleh yang lain, membuat kita menjadi terombang-ambing. Iman itu harus memiliki keajikan agar kita nyaman. Tapi keajikan itu catatannya itu sementara. Karena nanti semakin naik umurnya, naik pengalamannya, naik masalahnya, kita akan menemukan pengalaman yang memecahkan keajikan tadi, lalu kita mencari lagi apa lagi dasarnya, dan seterusnya. Sampai kata Cicegor tadi, sampai kita tak bisa menyatakan satu kata apapun kecuali amin. Artinya sudah pasrah banget. Lu mau ngapain pun saya mau. Seperti Ibrahim ketika disuruh sembelih dia anaknya, ya disembelih karena dia sudah yakin banget Tuhannya, Tuhan yang penuh cinta kasih, yang bisa menyelamatkan. Gak mungkin nyuruh yang macam-macam. Nah, kalau kita menemukan iman yang seperti itu, iman yang berdasarkan alasan yang ajak, maka kita akan menemukan diri kita nyaman dalam iman dan kreatif. Saya selalu yakin bahwa percaya itu membutuhkan pengetahuan. Saya kalau di anak-anak semester 1, kalau saya ngajar di semester 1, saya selalu bilang, Anda percaya bahwa Damri yang dari depan kampus kita itu mengantarkan ke mana? Mengantarkan ke kebun kelapa? Ya, percaya. Tapi bisakah Anda sampai ke kebun kelapa jika Anda tidak tahu Damri itu yang mana? Nggak bisa. Karena itu pengetahuan syarat dasar dari kepercayaan. Kepercayaan memberikan pengetahuan itu kemudian kita praktekkan, dari situ kita semakin mengolah. Maka zauk sebenarnya adalah hasil dari rasio yang sudah mentok, bukan sesuatu yang diada-adakan. Kalau kita belum sampai juga pada pengalaman yang membuat kita terpaksa pasrah sama Tuhan, jangan-jangan kita belum menggunakan rasio secara utuh. Kita sering menghindar, malas untuk beresiko pada kepusingan tertentu. Nah, itu jadi rasionalitas itu sama dengan punya alasan, ya, tetapi harus ajak. Semua orang membutuhkan itu. Kalau tidak ajak, nggak ada alasan kita bertindak, nggak ada alasan kita hujan-hujanan misalnya. Jadi kalau kita malas-malasan, mungkin alasannya nggak ajak. Alasan ajak itu macam-macam, nanti cinta misalnya. Lalu ada aliran tasawuf yang menyatakan cinta membuat kita bisa memberikan apapun misalnya. Karena cinta pada Tuhan, lalu dia mau ngelakuin apapun. Dia namanya mahabbah. Lalu ada namanya ma'rifat. Alasannya itu misalnya berwujud dalam pengetahuan tentang segala sesuatu yang dia tahu itu dari Tuhan, yang dia rasa itu dari Tuhan, sehingga dia tidak bisa pergi dari Tuhan. Ada lagi yang lainnya dan seterusnya. Apakah kalau kita memiliki kekayaan itu kemudian itu menjadi alasan yang ajak? Kekayaan itu habis partikular, karena itu tidak bisa dijadikan alasan yang ajak untuk
apa dasar kita beriman. Ketenaran